Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dalam pembelajaran di materi keliling dan luas bangun datar. Yang saat ini insya Allah kita akan mulai belajar dengan keliling bangun datar. Ya, baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk mengawali pembelajaran keliling bangun datar hari ini, anak-anak bisa memperhatikan dengan membayangkan terlebih dahulu seorang yang akan berlari di jalur lintasan lari. Ini ada suatu lapangan sepak bola yang di luarnya itu ada lintasan untuk lari. Nah, kira-kira anak-anak, seorang pelari itu akan lari di mana? Apakah lari di dalam lapangan bola atau lari mengelilingi lintasan ini? Nah, anak-anak pasti akan menjawab bahwa orang yang menjadi pelari akan berlari di lintasan lari. Nah, inilah yang disebut dengan keliling. Ya kan? Seorang pelari mengelilingi lintasan lari. Nah, untuk belajar tentang keliling bangun datar pun juga demikian, sama halnya untuk menghitung keliling-keliling bangun datar, maka perlu anak-anak yaitu mengukur jumlah daripada panjang lintasan yang bagian luar. Baik, untuk keliling persegi. Persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Sehingga untuk mengetahui keliling dari persegi, kita hanya perlu menjumlahkan sisi-sisinya. Yaitu keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Karena sisinya sama panjang dan ada 4 kali dijumlahkan, maka kita boleh merubahnya menjadi keliling sama dengan 4 dikali sisi. Contoh, satria memiliki bingkai foto berbentuk persegi dengan sisinya adalah 30 cm. Jika satria ingin mengetahui keliling bingkai tersebut, apa yang harus dilakukan? Bantulah satria menemukan keliling bingkai tersebut. Yuk kita sama-sama bantu satria, yuk. Maka untuk yang namanya menghitung keliling persegi atau keliling bingkai foto itu, maka kita tinggal menjumlahkan saja sisi-sisi yang sama, yaitu K sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau kelilingnya adalah sama dengan 30 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30. Hasilnya adalah sama dengan 120 cm. Atau bisa juga menggunakan rumus yang telah tadi sama-sama kita simak, bahwa keliling itu sama dengan 4 dikali S atau 4 dikali 30, hasilnya adalah 120 cm. Sama, mau cara yang pertama atau cara yang kedua juga boleh. Contoh soal yang kedua, Pak Tani memiliki sepetak sawah berbentuk persegi dengan keliling 96 meter. Berapakah panjang sisi petak sawah Pak Tani? Untuk menjawab persoalan ini, anak-anak perlu mendata dulu apa saja yang diketahui dalam persoalan. Diketahui bahwa dari soal ini yang disebutkan pertama kali adalah keliling.
Kelilingnya sama dengan 96 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah sisinya. Untuk mengetahui sisinya, kita bisa menggunakan rumus sisi sama dengan kelilingnya dibagi 4. Ya. Maka hasilnya adalah 96 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 24 meter. Kira-kira bisa dipahami anak-anak? Oke, baik. Selanjutnya, yang kedua adalah keliling persegi panjang. Nah, anak-anak bisa memperhatikan gambar yang Bapak tunjukkan di papan layar. Bahwasanya persegi panjang itu memiliki 2 pasang panjang yang sama, kemudian 2 pasang lebar yang sama. Ya. Nah, maka oleh karena itu, untuk menentukan keliling persegi panjang, maka keliling itu sama dengan panjang ditambah lebar, ditambah panjang, ditambah lebar, atau boleh kita data bahwa keliling persegi panjang itu adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, atau sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Untuk lebih jelasnya, kita mari perhatikan contoh soal nomor 3. Ada suatu persegi panjang dengan panjangnya 16 cm, lalu lebarnya 10 cm. Berapakah kelilingnya? Nah, jawabannya kita harus mendata dulu apa saja yang diketahui dari persoalan ini. Yang pertama panjang atau P sama dengan 16 cm dan lebar sama dengan 10 cm. Yang ditanyakan adalah K-nya, kelilingnya. Untuk menjawabnya adalah keliling sama dengan tadi rumus yang kita sudah dapatkan, 2 kali panjang tambah lebar. Karena kita sudah tahu panjang dan lebarnya, tinggal kita substitusikan. Jadi keliling sama dengan 2 kali 16 ditambah 10, maka keliling sama dengan 2 dikali hasil penjumlahan ini adalah 26. Kemudian kita kalikan 2 kali 26, hasilnya adalah 52 cm. Sampai sini anak-anak bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik, contoh soal yang keempat. Pak Jono memiliki sawah berbentuk persegi panjang yang akan dipagar menggunakan bambu. Diketahui panjang bambu yang dibutuhkan Pak Jono 132 meter. Jika panjang sawah itu 45 meter, tentukan lebarnya. Bagaimana cara menjawab persoalan ini? Pertama, kita harus mendata dulu apa saja yang kita ketahui. Diketahui panjang bambu sama dengan panjang keliling, yaitu 132 meter. Panjang sawah sama dengan 45 meter. Baik, setelah ini apa yang ditanyakan yaitu lebar sawah. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa menggunakan rumus yang sudah diintegrasikan dari rumus keliling persegi panjang. Apa rumusnya? Yaitu L sama dengan keliling dibagi 2 dikurangi dengan panjangnya. Oke. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita temukan tadi. Bahwa lebar itu sama dengan 132 dibagi 2 dikurangi dengan 45. Maka hasilnya adalah 132 dibagi 2 adalah 66. Dikurangi dengan 45, yaitu 21 meter. Contoh soal berikutnya.
Pak Mukti memiliki karpet berbentuk persegi panjang. Diketahui lebar karpet 77 cm. Jika keliling karpet itu 170 cm, tentukan panjangnya. Mari kita data dulu. Diketahui kelilingnya adalah 170 cm. Lebar karpet yaitu sama dengan 77 cm. Ditanyakan panjang karpet. Maka untuk menjawab persoalan ini, kita bisa menggunakan rumus keliling panjang yang sudah diintegrasikan, yaitu panjang sama dengan keliling dibagi 2 dikurangi dengan lebar. Kita sudah tahu tadi panjangnya, mohon maaf, kelilingnya. Kelilingnya yaitu 170 dibagi 2 sama dengan 85 dikurangi dengan 77. Hasilnya adalah 18 cm. Baik, untuk selanjutnya adalah keliling segitiga. Ya. Segitiga ini memiliki 3 sisi, yaitu sisi A, sisi B, dan sisi C. Maka untuk mengetahui keliling segitiga, kita tinggal menjumlahkan ketiga sisinya. Yaitu K sama dengan sisi 1, ditambah sisi kedua, ditambah sisi ketiga, atau K sama dengan A ditambah B ditambah C. Contoh soal yang ke-6. Ada suatu segitiga yang sisinya itu adalah 7, 24, dan 25. Untuk menghitung kelilingnya adalah kita hanya tinggal menjumlahkan saja sisi-sisinya, yaitu K sama dengan A ditambah B ditambah C, atau keliling sama dengan 7 ditambah 24 tambah 25, atau setelah kita jumlahkan kelilingnya adalah 56. Lanjut, contoh soal yang ke-7. Bapak punya segitiga sama kaki. Kenapa ini disebut segitiga sama kaki? Karena ada tanda yang menjadi ciri bahwa ini segitiga sama kaki. Mana tandanya? Ini. Jika ada 2 garis yang ditandain, berarti ini adalah segitiga sama kaki. Ya. Jika misalnya ada 3, berarti dia segitiga sama sisi. Baik, anak-anak. Selanjutnya adalah kelilingnya sama dengan 75 cm. Maka untuk menjawab atau mencari nilai salah satu sisi dari sisi yang kedua atau sisi yang ketiga ini bisa menggunakan cara berikut ini. Jadi sisi yang kedua atau sisi yang ketiga sama dengan keliling. Kelilingnya dikurangi dengan sisi yang pertama, yaitu 75 cm. Dikurangi dengan 15 cm, atau setelah kita kurangi hasilnya adalah 60. Nah, sisi kedua, sisi ketiga ini kita mau mencari salah satu sisinya. Misal kita mau cari sisi yang ketiga. Maka sisi yang ketiga sama dengan sisi kedua ketiga tadi dibagi 2. Maka hasilnya adalah 60 dibagi 2 sama dengan 30. Berarti sisi ketiga 30, sisi yang kedua juga 30. Itu yang disebut dengan segitiga sama kaki. Baik. Soal selanjutnya adalah contoh soal berikutnya, yaitu segitiga sama sisi. Nah, tadi kalau segitiga sama kaki hanya 2 tanda.
Kalau segitiga sama sisi ada 3 tanda. Diketahui kelilingnya sama dengan 81 cm, maka untuk mencari sisi, ya, kita bisa menggunakan rumus sisi sama dengan keliling dibagi 3, atau karena kelilingnya sudah ada, berarti 81 dibagi 3, hasilnya adalah 27 cm. Baik, anak-anak, mudah-mudahan anak-anak bisa belajar lagi di rumah dengan giat dan semakin paham tentang materi keliling dan luas bangun datar. Sampai di sini dulu, insya Allah nanti ada ulasan materi tentang luas, bisa ditunggu materinya pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.